penebusan dan rahmat baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaknat seorang perempuan maupun seorang pelayan dengan suatu laknat. Dikatakan kepadanya dalam suatu perangan, kiranya engkau laknat mereka ya Rasulullah. Beliau menjawab, innama bi'istu rahmatan walam ub'as la'ana. Sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat dan tidak diutus sebagai orang yang suka melaknat. Itu bagian daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adab yang sangat mulia. Karena memang Rasul itu diutus untuk membawa kasih sayang, bukan untuk melaknat, sekalipun beliau yang diperlakukan seperti itu oleh umat manusia. Karena beliau maksud daripada ciptaan Allah yang paling mulia dengan misi yang paling mulia, maka beliau tahu bagaimana cara bersikap. Andai kata Nabi membalas cacian, makian, laknatan, bagaimana dengan nasib umatnya nanti gitu, karena nggak dapat teladan gitu ya. Meskipun terkadang kita bertolak dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi sebaik-baik mukmin dia menjadikan Nabi adalah figur teladan, ya. Dulu lewat Allah masalaf, dulu suka ngomongin orang, dulu suka caci maki, suka melaknat, apalagi di zaman kita saat ini, ya, kayak jadi kacang wiritan aja orang saling maki di medsos itu, ya. Kalau memang dia ada tauladan, ada panutan, iya begini yang dilakukan, dia akan tumbuh kasih sayang, tidak membalas makian dengan makian, ya, cercaan dengan cercaan, hinaan dengan hinaan, enggak, tapi dia lebih memilih untuk diam. Jadi seperti yang diuraikan Ustaz Arsyad, gimana sikap Imam Syafi'i. Kalau yang dihadapin orang pintar berilmu debat, sanggup beliau, tapi kalau sudah orang yang bodoh ajak debat, ya udah diam, ya. Intinya orang yang pintar bersilat lidah atau berdebat ataupun ujung-ujungnya nanti memojokkan ataupun tujuannya untuk menindis yang lemah dari antara mereka, di antara mereka dari sisi ilmu ataupun hal-hal yang lain, ini orang bodoh namanya, ya. Dalam syair lain dikatakan idza nataqa safihu fa ahsanal jawab as-sukut. Kalau ada orang bodoh ngomong, jawaban yang paling pas diem. Kalau ada orang yang bodoh ngomong gimana gitu, ya. Maka jawaban yang paling pas untuk meladeninya, melayani, nanggapinya diem, nggak usah diladeni. Karena kalau kita ladeni, ya kita jadi bodoh, ya. Apalagi kalau seandainya temperamen dimaki, ya gitu. Mesti harus kita kuat dalam teladan kita. Nabi kita Muhammad, ya, bu'itha yub'atsu rahmatan wala mub'ats la'anan sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu berkata, demi Tuhan yang mengutusnya dengan kebenaran sebagai nabi, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku tentang sesuatu apapun yang tidak disukainya. Kenapa engkau melakukannya? Itu tidak pernah Nabi mengatakan itu kepada Anas. 10 tahun Anas berkhidmat dengan Nabi, ya. Bahkan pernah terlambat ketemu teman-teman main, lupa apa yang diperintahkan Nabi. Tidak juga Nabi bertanya atau berkata, kenapa ente lupa, kenapa ente tidak ke pasar belikan hajat yang aku amanatkan, kok malam? Tidak pernah keluarga itu. Nabi cuma tersenyum aja. Nabi tersenyum. Apabila istri-istrinya menyalahkan aku, beliau berkata, biarkan dia. Sesungguhnya ini adalah dengan kitab dan takdir. Ya, simpel aja jawab Nabi. Ya sudah, Allah tentukan bagaimana, ya. Yang ngomel malah istri-istrinya Nabi gitu. Artinya menegur gitu, ya. Ya sudah, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi betul-betul berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ke apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya udah Nabi ikut aja gitu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dari segi permasalahan, problem, selama Nabi bisa mengatasinya, kalau Nabi udah mentok berserah sama Allah, sepenuhnya berserah, udah minta yang terbaik dari Allah.
Para ulama berkata, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh memilih antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang termudah. Puasa musafir, berpuasa musafir, berbuka puasa, sama-sama ini tapi perkaranya. Ya, memilih yang termudah di antara dua perkara itu bukan perkara yang berbeda, tapi perkaranya yang sama. Sama-sama puasa, tapi dalam keadaan musafir. Ya. Dalam keadaan berpuasa musafirnya atau dalam keadaan berbuka puasa, artinya tidak puasa atau membatalkan puasa ketika dia musafir, sudah statusnya musafir. Pilih yang mudah. Mana yang mudah? Mempertahankan puasa. Ya, enggak berbuka puasa. Dosa enggak? Ya enggak, karena dia musafir, sama-sama musafir dan sama-sama puasa. Ketika dihadapkan dua perkara yang sama, Nabi pilih yang lebih mudah, mana yang lebih mudah, mana yang lebih ringan. Dan seperti itu Islam itu gampang, mudah, jangan dipersulit ya. Allah sendiri yang mengatakannya, gak perlu dipersulit. Islam itu gak ada yang sulit sama sekali. Nabi pun dalam riwayat banyak hadis menjelaskan mudahkan, gak usah dipersulit gitu. Yassir wala tu'asir, dipermudah, gak usah dipersulit. Jadi kalau dihadapkan perkara mana yang lebih mudah, itu yang dipilih oleh Nabi. Perkaranya jihad fisabilillah, perang, sama berdamai, ya pilih yang lebih mudah. Berdamai lebih baik daripada berperang. Maka Nabi kita selalu memilih mana yang lebih mudah dari dua perkara yang beliau hadapi. Tapi kalau udah perkaranya mentok, nggak bisa lagi beliau sudah, maka berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali bila merupakan dosa atau pemutusan hubungan kekeluargaan, maka beliau menjadi orang yang paling jauh dari itu. Karena itu maksiat. Beliau tidak pernah mendekati, malah menjauh sejauh-jauhnya kalau dihadapkan dengan kemaksiatan atau kemungkaran. Tidaklah datang kepadanya seorang merdeka, budak lelaki atau budak perempuan, melainkan beliau ikut mengerjakan keperluannya bersamanya. Allah Ta'ala telah mensifatkannya dalam Taurat sebelum mengutusnya di baris pertama. Gak malu Nabi atas sama budaknya, membantu budak. Artinya kita kalau ada pembantu ya, majikan bantu budak, gak malu. Memang seperti itu Nabi adabnya, mulia ya, mulia. Yang ngajarin adab Nabi Allah, bagaimana tidak mulia. Allah berfirman, Muhammad Rasul Allah adalah hambaku yang terpilih. Ini dalam Taurat ya. Kriteria Nabi kita Muhammad ini bukan saja dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran itu sebagai ta'kid, pemastian. Di kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Rasul Muhammad SAW pun akhlak beliau, adab beliau udah tertera, tertulis, ada semua ya. Jadi tidak heran kalau Nabi Musa minta dijadikan umat Nabi, karena beliau yang mendapatkan mandat atau wahyu Taurat itu ya. Jadi dia baca itu isi Taurat nih, banyak kisah tentang sosok Nabi kita Muhammad, tentang umatnya Nabi Muhammad gitu, keutamaan kemuliaan Nabi Muhammad, hingga beliau sendiri minta diubah ya. Seperti kayak mau menyalahkan takdir gitu. Enggak, maksudnya minta saking mulianya Nabi Muhammad enggak apa-apa deh, biar aku jadi umat, gak jadi nabi sekarang, tapi jadikan umatnya Muhammad. Apa yang Allah firmankan dalam Taurat ini? Tidak berlaku kasar dan bersifat bengis, tidak bersuara keras di pasar-pasar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi suka memaafkan. Kedapun Nabi Musa walaupun tanpa sengaja pernah dorong orang sampai mati. Nabi Muhammad enggak, beliau didorong balik nih. Ini sifatnya Nabi kita Muhammad. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah dan hijrahnya di Taibah. Kerjaannya di Syam, mengikat sarung di tengah perutnya. Beliau dan para sahabatnya adalah orang-orang yang menguasai Al-Quran dan ilmu, serta berwudu pada anggota-anggota tubuhnya. Artinya senantiasa dawam alal wudu, terus menerus dalam keadaan terjaga. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Doa juga senjatanya orang mukmin. Wudu bentengnya orang mukmin. Taibah di situ nama lain daripada sebutan nama-nama kota Madinah. Kalau sekarang Madinatul Munawwarah.
Ya, Thaibah salah satu sebutan nama. Sebelumnya Yathrib juga sebutan nama kota Madinah. Baik. Begitu pula sifat di dalam Injil. Di antara akhlaknya ialah beliau memberi salam kepada siapa yang ditemuinya. Siapa yang mempunyai keperluan dengannya, ia pun bersabar hingga orang itu yang pergi. Kalau kita balik ya, kalau kita kembali, kalau bisa orang cepat pergi dah gitu. Nabi ndak, orang itu sampai selesai ditunggu sampai orang itu yang pergi, bukan Nabi yang berpaling. Ya, baik. Apabila seseorang menjabat tangannya, maka beliau tidak melepaskan tangannya hingga orang itu melepaskannya. Nabi SAW jika bertemu seseorang dari sahabatnya, memulai menjabat tangan dengannya, kemudian memegang tangannya dengan keras. Nah, jangan contohkan, jangan dipraktekin lah salam-salam sekarang nih, jabat tangan kayak sekarang. Ya, apaan itu? Nabi itu pegang betul sama Nabi kalau berjabat tangan. Itu begitu sunnahnya bersalaman, adabnya bersalaman. Ada orang kayak apa namanya, selembar duit nepis. Ada lagi salaman yang kayak gini, ujungnya 2 jari gini. Suka tradisi dia lah. Tapi tidak sunnah Nabi. Sunnah Nabi kalau bersalaman, berjabat tangan, mau laki perempuan. Ini sunnah Nabi. Nabi panutan sesama perempuan, bukan lain jenis. Ya, salaman betul-betul. Artinya ini tulang apa namanya, tulang jempol ini ketemu sama tulang sama lawan ini kita, tangan teman kita atau sahabat kita ketemu. Ya, di apa namanya, betul-betul nggak terlalu dierat betul ya, bengkok nanti tulang jari-jari orang. Artinya ada ikatan, ya, terikat dan ya terikat begitu kan, bukan nempel kayak gitu aja ya. Artinya nggak dapat sunnahnya dia kalau salaman seperti itu. Baik. Nabi SAW tidak berdiri dan tidak duduk kecuali dalam keadaan menyebut nama Allah Ta'ala. Lalu berzikir. Tegak duduknya Nabi, tidurnya Nabi itu tidak lepas dari zikir dan ingat kepada Allah ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kalau masuk kamar mandi gigit batu, bahkan riwayatnya kalau masuk kamar mandi gigit batu, jangan sampai terlepas zikir dari mulutnya ya. Mau qada'il hajat kamar mandi gigit batu beliau, kalau nggak gigit batu mulutnya berzikir terus ya. Makanya beliau jaga ya, jangan sampai di kamar mandi tempat yang nggak ideal lah untuk melakukan ya, kebaikan atau zikir menyebut nama Allah sampai gigit batu. Baik. Apabila datang seseorang kepadanya di saat beliau sedang salat, maka beliau meringankan salatnya dan mendatanginya. Maka beliau berkata, apakah engkau punya keperluan? Apabila selesai memenuhi keperluannya, beliau kembali kepada salatnya, dan kebanyakan duduk Nabi SAW adalah menghadap kiblat. Nabi SAW memuliakan orang yang masuk kepadanya hingga terkadang beliau membentangkan bajunya bagi siapa yang tidak ada hubungan nasab maupun penyesuaian dengannya, dan menyuruhnya duduk di atasnya. Karena memuliakan tamu ya, siapapun yang datang kepada kita, adabnya untuk kita memuliakan tamu. Ini memuliakan bukan memaksakan ya. Kalau memaksakan itu nggak langgeng tuh. Kita kalau kita mengundang dia jadi tamu kita. Ini kan kalau ada orang yang datang kepadanya, kalau datang kepada kita misalnya, adab kita bagaimana? Ya, jamu, memuliakan tamu tanpa apa namanya, taklif, memaksakan diri. Yang ada jamu, adanya air putih, yaudah kasih keluarin air putih. Ya, kalau bisa dijamu makan, kebetulan yang datang tamunya belum makan apa yang ente masak kuah kangkung, ya udah jamu kuah kangkung. Nggak perlu ente keluar beli nasi rendang. Ya, itu namanya taklif. Memaksakan itu nggak membuahkan kelanggengan ya. Sekali ente belikan nasi rendang, besok dia datang ente belikan, ketiga keempat muyak ente datang lagi. Nah gitu. Jadi maksudnya memuliakan tamu, menjamu dengan apa adanya, mendudukkan dia di tempat selayaknya. Dan begitu yang diajarkan Nabi ya. Bahkan Nabi tidak enggan melepas jubah beliau, dijadikan sufrah. Bahasa itu sufrah apa namanya?
tembikar, ambal ini, biar orang yang duduk tuh merasa nyaman, nggak malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan orang yang masuk dengan menawarkan bantal yang dibawanya. Jika ia menolak untuk menerimanya, beliau mendesaknya hingga dilakukannya. Ya, di antara sunnah dan adab Nabi juga itu beliau selalu bersandar sama bantal. Sandaran itu sunnah. Takiyah kalau bilang orang Arab itu namanya bertakiyah. Ya, bukan tagiyah. Kalau tagiyah dari versi orang Syiah itu bohong. Takiyah pakai kaf. Takiyah. Takiyah itu menjadikan lutut ini apa namanya, siku kita bersandar kepada sesuatu yang nggak bikin sakit, lembut, bantal ya. Makanya sofa di Arab sono itu lesehan, umumnya lesehan, jadi betakiyah kayak gitu, atau pakai bantal betul betakiyah, bersandar ya. Tidak jarang kalau Nabi kadang-kadang menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu kepada sahabat itu beliau sambil bersandar, sandaran, kadang santai bawanya ya, bukan suul adab di dalam majelis, bahkan itu bagian dari adab Nabi kalau kita pahami. Kadang kita dapetin guru kita ya, lagi ngajar nggak vakum gitu, nggak tegang, nggak gitu, nggak, kadang-kadang beliau santai duduk bersandar kayak gini. Tapi adab, karena Nabi melakukan juga seperti itu dengan para sahabat. Lah kita melihatnya nanti, oh kok kakinya dikongkang kayak gitu? Ya enggak. Nah, karena kita nggak tahu. Nabi demen bersandar kayak gitu. Ada tamu sandar, kadang dikasihkan bantalnya kepada tamu. Ya. Bahkan beliau sendiri demen bersandar. Sandar itu bukan sandar pakai pundak ini, ya. Tapi sandarnya pakai ini, kayak gini. Kadang-kadang berubah lagi ke sini, berubah lagi, mana nyamannya. Jadi suasana tuh nggak tegang. Dibuat sama Nabi itu mengalir gitu, ya, slow, type. Apabila bangun dari duduknya, beliau mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau sendiri, tiada sekutu bagimu. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Kemudian beliau berkata, Allamani hinna Jibril. Jibril telah mengajarkan kata-kata itu kepadaku. Ini kalau kita selesai dari majlis sebelum berdiri sunnah bacanya. Ya, bukan patokannya di majelis saja, tidak. Nanti lagi zikir, nanti habis baca Al-Quran di rumah, ya. Atau nanti habis bedah syariat, bicara yang bermanfaat sama teman, nongkrong lah bahasanya, nongkrong, tapi nongkrong agama. Ya, seputaran agama, bukan nongkrong main bola, nonton bola, biar dia kan nongkrong juga, itu banyak di kafe-kafe nongkrong, ya enggak? Tapi pembahasan yang bermanfaat, ya, bukan di situ ada pembahasan yang muharramat, ya. Habis bahas yang haram ngibain orang, ya kita pulang subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan gitu, enggak. Tapi seputaran agama, ilmu, bahasa, atau minimal ke arah yang mubah, bukan yang haram gitu ya. Udah mau berpisah, mau berdiri, nah ini diakukan oleh Nabi, ya. Beliau selalu baca ini doa, ya. Biasakan ketika kita mau berdiri, mau pamitan, nanti mau pulang, habis duduk, habis makan, subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jibril yang ngajarkan beliau ternyata kepada Nabi, ya. Siapa yang ngajarin Jibril? Allah. Ya, berarti Allah mengajarkan Nabi kita Muhammad kalau mau berdiri dari majelis baca ini. Baik. Perkataan dan ketawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa fadilah baca ini zikir? Ini subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum dia bergerak, artinya sebelum pinggulnya terangkat dari dudukan tempat duduknya, dosanya diampuni sama Allah. Baca doa ini. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sebelum dia berdiri itu, pas dia mau berdiri, bergerak mau berdiri, ya, sebelum itu terjadi itu dosanya udah diampunin sama Allah, ya. Nah, jaga, ya, amalkan dan dijaga. Baik. Beliau orang yang paling fasih ucapannya dan paling manis bicaranya.
Beliau berkata, aku adalah orang Arab yang paling fasih dan sesungguhnya penghuni surga berbicara dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahasa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan perkataan yang ringkas tapi bermakna luas, tidak lebih dan tidak kurang. Perkataannya saling mengikuti dan ada perhentian di antara perkataannya agar dihafal dan dimengerti oleh pendengarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dalam keadaan senang dan marah kecuali kebenaran. Beliau orang yang paling banyak senyumnya dan paling gembira hatinya selama tidak turun Al-Quran kepadanya atau menyebut hari kiamat atau berkhutbah dengan nasihat. Pada satu hari datang seorang dusun di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memikirkan sesuatu. Dusunnya pedalaman maksudnya, ya, suku Badui gitu. Pedalaman yang jauh dari kerumunan masyarakat. Kalau kita ini dalaman Dayak dalaman gitu, nah, orang-orang dusun jauh-jauh dari kota gitu. Baik. Orang itu ingin bertanya kepada beliau. Para sahabat berkata, hai orang dusun, jangan engkau lakukan, kami lihat beliau sedang memikirkan sesuatu. Orang dusun itu berkata, biarkan aku, demi Tuhan yang mengutusnya dengan kebenaran sebagai nabi, aku tidak membiarkannya hingga ia tersenyum. Masya Allah, orang dusun kayak gitu memang, orang Badui. Dia nggak mau tahu, ya, karena dia kurang pendidikan. Namanya juga jauh dari pendidikan, tinggalnya aja dusun jauh, ya. Jadi pendidikan namanya adab, mana akhlak, dia kurang mengerti. Pokoknya apa yang dia punya hajat mau disampaikan, jangan dilarang. Kalau dilarang tetap dia mau sampaikan. Ya, ini orang-orang yang pedalaman seperti itu. Tapi subhanallah, ini orang kalau sebagaimana dikatakan sama sahabat, jangan dulu, Nabi kayaknya lagi ada yang dipikirkan. Misalnya kepikiran sesuatu, mungkin Nabi ada beban apa, mungkin wahyu turun. Jangan. Sahabat melihat, mengetahui itu dari raut muka nabinya. Kemudian bilang orang, oh kalau memang seperti itu, Anda tetap mau ngomong demi zat yang mengutusnya dengan hak, ya. Kalau memang itu jadi beban, bikin aku buat senyum Nabi Muhammad. Gitu aja langsung keluar, ya. Apa namanya, instan aja itu. Nabi sedih, aku buat senyum. Nah gitu. Kalau kita kan, oh jangan, Nabi lagi ada pikiran, nurutlah kita. Kenapa? Kita tahu etika, tahu apa namanya aturan main gitu, ya. Tapi kalau orang suku Badui nggak mau tahu, orang dusun, orang dalam nggak mau tahu. Dia dengar Nabi sedih, banyak pikiran, aku ringankan bebannya. Kalau sedih, aku buat Nabi tersenyum. Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, telah sampai pada kami bahwa Al-Masih Ad-Dajjal datang kepada orang-orang yang bawa roti kuah dan mereka semua telah mati kelaparan. Ya, orang berkata ini orang dusun tadi, ya. Cuma tujuannya buat senyum Nabi aja, ya. Lihat bagaimana bahasanya. Al-Masih Ad-Dajjal datang kepada orang-orang. Dajjal itu belum ada. Tapi udah dibilang sama dia datang kepada kami gitu, nah. Ya, Allah bilang Nabi Dajjal tuh nanti di akhir zaman, fitnah di akhir zaman nanti bakal keluarnya Dajjal. Enggak, dia orang dusun cuma pengen nyenengin Nabi. Ya Rasulullah, datang Dajjal kepada kami. Nah, ayo gimana itu? Taib. Bawa roti kuah lagi. Bawa roti yang ada maroknya, ada kuahnya. Baik betul tuh Dajjal. Bukan menyesatkan orang, tapi bawa roti sama kuah. Nah, mana Nabi tidak ketawa dengar omongan nih, orang-orang dusun tidak punya otak nih. Tapi bersih dia punya hati, tujuannya baik, niatnya bagus, yang penting Nabi tersenyum, ya. Ini kita juga etika adab tuh penting. Kalau ngelihat orang tua kita lagi ada pikiran, ya jangan dibebankan pikiran lagi dengan hajat kita. Kadang kita nggak mikir sesuatu, nggak mikir apa, nggak mikir gitu, ya. Mau kawin misalnya, mau kawin, wah pengen yang megah, yang mewah, nggak mikir dia, ya. Ibu bapaknya utang sana, beban untuk ibu bapaknya, tapi dia pengen megah, ya gara-gara ngeliat artis. Yang artis mau disamain sama kamu, siapa artis? Artis sekali pencet keluar duit, nanti sekali pencet sakit hati orang tuamu nanti, pengen ini pengen itu. Lihat dulu kondisi orang tua, ya. Sama teman begitu juga adab-adabnya. Kalau teman lagi sedih, jangan ente bisa hibur, ya hibur, ya. Jangan dibebankan. Sama guru begitu juga, sama ulama. Kalau kita dekat sama orang alim, melihat dia lagi sedih, hibur dia. Dia lagi beban, lagi banyak, dihibur dia. Jangan ente tanyakan, walaupun ente sedang lagi ada masalah pribadimu, pengen dapat solusi, pengen dapat pencerahan lah bahasanya tadi dari seorang alim ulama. Ketika kita melihat orang ini lagi ada pikiran, jangan dulu ditumpahkan.
Kalau bisa kita hibur dia dulu, ya, baru kita bisa luapkan problem kita untuk mendapatkan jalan keluar dari mereka orang yang berilmu. Ini adab semua nih, ya. Baik. Kalau sahabat diem tidak berani ngapa-ngapa depan Nabi. Ya, Nabi kayak ada pikiran diem nih, Nabi nggak ngomong sahabat. Ya, Nabi nggak ngomong, nggak ada yang berani ngujung ngomong. Kecuali ini orang Badui ini hebat nih. Dia dengar daripada sahabat Nabi banyak pikiran, bukan ditahan tapi dibuatnya Nabi tertawa. Bahasanya Dajjal lagi bawa kuah. Ajib. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Apakah aku menolak roti kuahnya karena memelihara diri hingga aku mati kurus? Ataukah aku makan roti kuahnya sampai kenyang tetapi aku tetap beriman kepada Allah dan ingkar terhadap Dajjal? Bukan makan roti kuah tapi kufur sama Allah. Enggak, tetap aku beriman. Nanti Dajjal itu dimanfaatin, dikerjain sama dia. Nah, kan tujuan Dajjal pun kalau bawa roti sama kuah itu ada imbalan yang dia pengen. Ku kasih kau, kamu kelaparan, ku kasih. Tapi kau keluar dari Islam, ikut aku. Ya, jadikan aku tuh dan aku Tuhanmu. Kan itu fitnah Dajjal, ngaku Tuhan tuh nanti kan. Ya Rasulullah, ini bawa kuah, bawa roti, kami kelaparan. Apa kami terima makan? Apa kami diamkan saja sampai kami mati dan kurus? Atau kami terima tapi kami tidak mengingkari Allah, tetap kami beriman kepada Allah dan ingkar terhadap si Dajjal ini tadi. Dimanfaatin Dajjal, dilololohin dibudek-budekin sama ini umat Badui. Hebat nggak? Berarti siapa yang paling keren nanti di akhir zaman yang bisa ngatasi fitnah Dajjal? Orang pedalaman, suku Badui yang paling bisa. Ini aja dia bisa, sudah tahu solusinya, caranya ngadepin Dajjal, ngerjain Dajjal. Baik. Maka tertawalah Rasulullah SAW. Maka tertawalah Rasulullah SAW hingga nampak gigi gerahamnya. Gigi geraham Nabi itu, kalau itu tandanya Nabi ngakak gitu ya. Kalau ketawa Nabi senyum itu sampai kelihatan gigi geraham tuh. Berarti Nabi kalau versi kita ini ketawa sampai terbahak-bahak kalau gitu. Ya, kita kadang kan kalau senyum kan, bahkan ada orang yang senyum pelit gigi nggak mau dikeliatin. Senyum aja bibir. Itu senyum ya. Ada yang senyum giginya kelihatan. Tapi kalau kita ngakak, apa kita dikatakan senyum? Enggak. Nabi ngakaknya senyum sampai kelihatan. Kalau udah kelihatan geraham Nabi, artinya Nabi tertawa, senang gitu. Nabi SAW berkata, tidak, tetapi Allah mencukupimu sebagaimana Dia mencukupi kaum mukminin. Ya, ini jawaban Nabi juga, ilmu. Tadi pertanyaan walaupun bercanda tujuannya bagus, Nabi tidak memberikan jawaban sesuai pertanyaan. Ya, enggak kami terima mati lapar kurus, kami terima tetap kami ingkar dan beriman kepada Allah, ingkar kepada Dajjal. Nah, Nabi memberikan jawaban yang pas. Jangan, kata Nabi SAW, Allah mencukupi. Ya, Allah akan tetap mencukupimu tidak dalam keadaan kelaparan orang-orang yang beriman. Ya, nggak dikasih pilihan yang oleh Badui tadi, ngasih Nabi dua pilihan. Tapi karena pilihan ini berkaitan tetap dengan urusan si Dajjal, Nabi memberikan jawaban yang menjauhkan daripada pertanyaan tersebut. Tetap beriman kepada Allah, ya, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang beriman. Nggak bakal mati kelaparan, kata Nabi gitu. Ya, Allah akan mencukupi kebutuhan orang-orang mukmin. Ya, dari ini hadis jawaban Nabi SAW, masa kita nggak yakin gitu? Nabi mengatakan Allah mencukupi sebagaimana Dia mencukupi kaum mukmin. Orang beriman itu sudah diberikan kecukupan sama Allah. Ya, pada hakikatnya, ya, hanya saja kita kadang terbawa hawa nafsu. Sehingga kita berpikir kurang, nggak cukup terus. Padahal Allah telah memberikan kecukupan. Artinya Allah memberikan kecukupan kepada orang yang beriman kepadanya, nggak kurang nggak lebih, cukup. Ya. Dan makna cukup itu kan nggak kurang nggak lebih, cukup. Kamu cukupnya ya udah, makannya sepiring cukup, nggak kurang kamu. Kenapa? Karena kamu sudah kenyang. Nggak juga berlebih sampai nggak bisa masuk lagi makan, atau bahkan keluar semua isi makanan yang kamu makan. Itu berlebihan namanya.
Dari segala rizki pula seperti rizki, ya. Itu yang dicukupkan sama Allah. Saat ini itu yang dicukupkan sama Allah. Enggak, jangan kita bilang kurang, kecuali kalau kita jadi budak nafsu kita akan selalu kurang. Bahkan kata Nabi dikasih 2 gunung dari emas dia akan cari gunung yang ketiga juga emas kalau bisa dia dapetin. Ini orang tamak namanya, ya. Orang kalau udah dikasih gunung itu emas. Kalau dia punya sifat tamak, dia akan cari gunung kedua yang dari emas juga. Tetap dia bakal kurang, cari yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini orang yang tamak, nggak pernah merasa cukup. Meski dunia seisi dikasih, dia tetap dia akan kurang. Kenapa? Karena dia tamak, ya, rakus, merasa tidak pernah cukup. Tapi untuk orang yang beriman, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan. Dia tidak akan merasa kurang, alhamdulillah cukup dia, dan tidak merasa berlebihan, alhamdulillah cukup dia. Ini janji Nabi kita, janji Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak perlu kita khawatir, yakini apa yang saat ini ada sama kita itu adalah kecukupan yang Allah berikan untuk kita yang saat ini. Andai kata nanti memang ada kekurangan, itu bakal Allah cukupkan lagi. Caranya bagaimana, datangnya dari mana, bukan urusan ente. Pokoknya nggak boleh kita ragu, jangan kita tamak, jangan juga mubazir berlebih-lebihan. Tidak ada bagusnya semua. Khairul umul awsatiha. Setiap perkara itu yang paling baik tengah-tengah. Semua perkara itu yang paling baik tengah-tengah. Makan nggak terlalu banyak, nggak juga terlalu sedikit. Ya, makan saat lapar, berhenti sebelum ada tengah-tengah, Ustadz namanya. Cukup udah hati-hati. Ya, tidur gitu juga, ya, cukupnya siang sekian jam, malam sekian jam, jangan dibangunin sampai berjam-jam tidak tidur. Cuma ya ngapain ente, ya, kalau ente habiskan umur ente, waktu ente kurang tidur untuk munajat dekat sama Allah, ibadat, ya jadi masalah. Nah, tapi kalau untuk perkara-perkara yang mubah, apalagi yang makruh, naudzubillah, yang haram, main pak, nggak ada gunanya. Itu namanya berlebih-lebihan, terbuang umur kita. Khairul umur awsatiha, sebaik-baik perkara tengah-tengahnya. Baik. Apabila mengalami kesulitan, beliau menyerahkannya kepada Allah dan berlepas diri dari daya dan kekuatannya sendiri, serta memohon petunjuk kepada Allah. Itu kalau memang Nabi dalam keadaan kesulitan, 100% berserah kepada Allah, berlepas diri walaupun beliau mempunyai kekuatan sendiri, ya. Dari daya upaya beliau tuh berlepas sudah, betul-betul berserah, pasrah, tawakal betul. Apa yang mau terjadi minta cuma yang terbaik aja, petunjuk dari Allah, ya. Dan beliau berdoa seperti ini, Allahumma arinil haqqa haqqa fa'attabi'uh wa arinil munkarul munkara warzuqni ijtinabuh wa'idni min ayyustabah alayya fattabi'u hawaya bighairi hadyi minka waj'al hawa tab'an li ta'atik wa khudh ridha nafsik min nafsi fi afiyah wahdini fi makhtalifu fi minal haq bi'idhnik fa innaka tahdi ila siratal mustaqim. Ya, ini doa Nabi, ya. Layak untuk diamalkan ini doa, khususnya dalam keadaan kita bingung. Karena kadang ngerasa kita mentok, kayak nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Ini doa yang dilantunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakada. Baik, sedikit lagi. Akhlak makan dan minum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan akilsa dengan kurma masak dan garam. Buah yang paling disukai Nabi Muhammad SAW adalah kurma yang masak, semangka dan anggur. Ada kalanya beliau makan anggur dan terlihat buahnya pada jantungnya seperti mutiara, yaitu air yang menetes. Semangka disebutkan di situ, ya. Semangka, batih ini. Fi riwayat hadis ini di kitab Tarsyih Musadin Habib Abdurrahman Sahibul Buya. Fadilah atau hadis Nabi, fadilah makan buah semangka. Siapa yang makan buah semangka, dikatakan di sebagian hadis lain semangka ini bagian daripada buah surga. Airnya itu berair, manisnya itu manis buah
buah surga semangka itu. Siapa orang yang makan buah semangka, maka ya, Allah ampunkan 70.000 dosanya, dihapus. Allah berikan 70.000 kebaikan. Allah angkat 70.000 baginya derajat di sisinya. Masya Allah. Bahkan hadis itu dhaifah. Disebutin juga di Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali ini di Tausiatul kitabnya Ihya Ulumuddin, hadis tentang semangka dan anggur ya. Ada Imam Ghazali ini sendiri sahibul kitab ini, kalau bertamu atau dipanggil bertamu, ketika disajikan makanan ada buah-buahan di situ, beliau mendahulukan buah-buahan. Jika di situ ada anggur, beliau duluan makan anggur. Kalau ada semangka, semangka. Enggak langsung makan kebulinya. Kalau kita kan kebalik. Itu kita jadikan apa? Cuci mulut buah-buahannya. Enggak, sunnahnya itu malah buah-buahan dulu dipetik sedikit untuk memaniskan mulut kita. Apalagi kalau ada semangka dulu walaupun sedikit ya, karena ada ngambil fadilah daripada buah semangka itu sendiri dan anggur itu sendiri, karena Nabi sangat menyukai ini dan selalu mengawali sebelum makan makanan berat ya. Nanti kalau mau jadi cuci mulut masa pakai buah-buahan? Pinterkah orang yang ngomong kayak gitu tuh? Nyuci mulut pakai apa? Pakai air. Pakai air, pakai sabun, kucek pakai mulut, itu namanya cuci mulut. Masa cuci mulut pakai buah-buahan? Jadi kalau ada buah-buahan semangka, alpukat, itu cuci mulutnya bagaimana? Pakai buah-buahan, ambil buah-buahnya, tepok di mulutmu, kucok gitu. Itu kan cuci namanya, ya. Cuci mulut pakai air, ya. Bukan cuci mulut pakai buah-buahan. Buah-buahan makanan, bukan cucian, ya. Nggak tahu dapat bahasa dari mana ini. Cuci mulut, bingung kita. Nyuci mulut pakai buah-buahan, namanya buah-buahan dimakan. La ilaha illallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak makan air dan kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan susu dengan kurma dan menamakannya at-tabain, dua makanan yang terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai daging dan berkata ia menambah kekuatan dan pendengaran dan induk makanan di dunia dan akhirat. Daging kambing ini maksudnya ya. Daging di sini kambing. Sayyidut Ta'am ya, pimpinannya makanan adalah daging kambing. Sayyidus Syarab laban, pimpinan minuman susu ya. Minuman susu itu pimpinan, pokoknya benda cair minuman, bukan Coca-Cola, Fanta, Mixui yang baru buka, itu kan cairan semua itu. Hebat itu, sampai separuh jalan ditutup gara-gara Mixui itu ya. Susu ya. Pemimpin minuman susu. Makanya jangan rugi kalian ente nggak doyan susu. Ada orang nggak doyan susu, nggak bisa minum susu, nyium bau susu muntah. Ente lagi ngidam apa? Susu itu minuman yang paling disukai oleh Nabi. Pemimpinnya minuman. Kalau makanan daging kambing. Daging itu banyak, bisa sapi, onta, jerapah dan sebagainya. Daging kebo, kambing. Kambing mana juga ada juga bagian yang paling disukai Nabi, tungku sama paha kanan. Ya, jadi ada tempat-tempat spesial juga dikasih tahu gitu ya, sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada khasiatnya, menambah kekuatan, pendengaran dan induk makanan di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ya. Nambah kekuatan, pendengaran. Makan tuh daging kambing banyak. Yang sakit kepala ya siapin bodrek, Panadol. Tapi ente punya tenaga bertambah kuatnya. Ini kadang-kadang disalahkan makna nih sama orang-orang. Mau makan daging kambing, habis makan daging kambing langsung ya kepanasan gitu ya, berubah suara kayak kambing. Lu kira apaan? Baik. Seandainya aku mohon kepada Tuhanku agar memberi makan aku daging setiap hari, niscaya dikabulkannya. Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai mentimun dan berkata, sesungguhnya ia adalah pohon saudaraku Yunus alaihissalam. Acar ya, kalau bikin acar masukin timun. Ibu-ibu di dalam ya,
bikin acar, ambilin timun walaupun sedikit ya. Kalau suaminya nggak suka timun, ambil timun utuh tuh, masukin ke mulutnya biar doyan, karena Nabi suka timun. Jangan yang kita tidak suka yang disukai sama Nabi malah kita benci gitu, nah nggak kita sukai. Jangan, kalau bisa dilawan. Nggak suka, gimana caranya harus suka ya. Nabi suka susu, kita nggak suka susu, gimana caranya suka? Minum dikit-dikit, minum. Pertama muntah nggak apa-apa, besok nggak muntah lagi insya Allah. Nabi suka timun, nggak doyan timun ya. Malah timun dijadikan untuk kacamata tidur sama sebagian orang, ngawur. Sunnah Nabi itu timun yang disukai Nabi dimakan sama Nabi ya, dijadikan untuk kacamata nggak tahu tuh biar apa, biji matanya itu biar sejuk gak apa. Kalau pengen sejuk, es batu tempel, jangan timun tuh dimakan. Tamam. Ini pohon saudaraku Yunus, kata Nabi SAW, dimakan timun sama Nabi. Baik. Nabi SAW makan daging burung yang diburu sedang beliau tidak ikut berburu. Beliau suka orang lain berburu burung untuknya dan dibawa kepadanya, lalu beliau memakannya. Kenapa Nabi nggak ikut berburu? Nabi itu nggak tega. Nggak tegaan orangnya, rahmatan lil alamin. Tahu mana alamin? Hatta binatang kena rahmatnya Nabi. Lalu bagaimana Nabi mau bunuh tuh binatang? Walaupun diperbolehkan. Ente aja udah berburu, aneh yang makannya. Bukan Nabi nggak bisa berburu, repot-repot. Kalau Nabi datang panggil, Nabi panggil datang burung. Ente berburu, Nabi manggil. Ayo, hebat mana? Ente burung, ditunggu tuh burung, meleng dikit ditembak atau berburu. Kalau Nabi kagak, datang burungnya ya, karena Nabi ndak tega sama binatang pun nggak ada tega ya. Udah inti aja berburu karena memang diperbolehkan, nggak jadi masalah, tapi anak ikut makan aja. Suka Nabi makan daging burung, tapi ada yang burung dihalalkan ya. Beb, aneh dapat daging burung apa? Burung elang, makanlah sendiri ya. Mana boleh dimakan yang bercakar tajam kayak gitu ya, haram hukumnya. Kalau burung merpati, burung apa namanya, burung dara, jenis unggas lah gitu ya, yang bisa terbang walaupun nggak terbangnya setinggi burung-burung yang memang hidup di alam udara, di alam langit ya, itu dinamakan jenis burung, nggak apa-apa. Namun yang halal ya, kalau yang haram jangan. Baik. Nabi SAW memakan roti dan samin. Nabi SAW menyukai gabean hasta dari daging kambing dan pundaknya, dan menyukai cuka dan kurma. Bukan gabian itu. Betulin ya. Ya. Coba apa kira-kira? Gaban. Bagian hasta dari daging kambing dan pundaknya. Kan tadi saya udah bilang yang paling disukai Nabi dari daging kambing di mana? Pundak sama paha. Bukan gabian, itu bagian. Salah cetak aja, salah cetak mesinnya. Baik. Beliau mendoakan berkah pada kurma ajwah dan berkata, ia berasal dari surga, obat penawar racun dan sihir. Adab dan akhlak Nabi SAW dalam berpakaian. Kebanyakan baju yang dipakai Nabi SAW berwarna putih. Beliau bersabda, albisuha ahyaakum wa kaffanu fiha mautakum wa kaffinu fiha mautakum. Suruhlah orang-orang hidup di antara kamu memakainya, dan kafanilah orang mati di antara kamu dengannya. Nah, apalagi hari Jumat. Terus kalau kita mau hadir sholat Jumat, upayakan pakai putih-putih semua. Ada sunnah adab ya, apalagi kalau seorang khotib ya, dia harus tahu akhlak adabnya menjadi seorang yang hadir Jumat, lebih-lebih kalau khotib Jumat itu ya. Bukan dilarang, cuma bagian dari adab dan etika. Karena kita dapatin seorang khotib tidak putih-putih gitu ya, khususnya hari itu bagian dari sunnah Jumat, semua putih-putih ya. Jangan pakai gamis hitam, ada gamis hitam, gamis lain, ada juga gamis putih, pakai yang putih khusus hari Jumat. Paham dah ya? Kalau di lain hari Jumat nggak jadi masalah. Dan warna yang paling disukai Nabi putih. Warna yang paling disukai Nabi putih. Makanya Nabi menganjurkan pakai baju warna putih
Seperti bagaimana ketika kamu masuk ke dalam kubur dipakaikan warna putih sunnah. Boleh enggak kafannya warna hijau? Ya silakan, nggak jadi masalah. Ya, cuma kan aneh. Ya, ente wasiat aneh kalau mati nanti tolong kafanin anak pakai warna polkadot, apa namanya itu yang kayak pelangi itu warna-warni, warna apa namanya bahasa sebutannya itu apa? Bu ibu tahu nih apa? Rainbow. Ya, tolong carikan kafan kain rainbow, warna rainbow. Belum ente masuk ke kubur dijilat sama cacing itu dikiranya es krim tuh. Ya, putih sunnahnya putih, bahannya apa? Katun. Ya, maksudnya itu mau pakai bahan apa selain katun? Ya monggo, nggak jadi masalah, cuma sunnahnya ini putih, afdolnya itu. Katunnya katun mana lagi? Yaman yang paling bagus atau Mesir? Karena itu pertanyaan sahabat Nabi ketika mau hadir wafat, mau dikafanin pakai kafan dari mana ya Rasulullah? Kafan dari Yaman atau dari Mesir katun? Tawaran gitu nah, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tingkatannya pun ada. Kalau ente kan susah kita mau dapetin katun dari Yaman, sudah katun dari Tarakan. Kalau memang matinya ditarakan, tapi warnanya putih, bahannya katun. Ya. Al-Habibullah bin Muhammad bin Syahab itu selama seumur saya nginjak kota Tarim sampai balik, tidak pernah saya lihat beliau tuh pakai warna selain banyak Ustaz. Pernah dapat antum selain warna putih? Tidak ada. Habibullah Ainut Tarim tidak pernah kami melihat beliau pakai selain warna putih, itu nggak pernah. Ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya putih. Kecuali sendal ya, artinya pakaian, ibas, pakaian, semuanya putih. Sekalipun saya tidak pernah kedapat, hatta waktu kami duduk taklim kemis pagi itu enggak ada beliau kecuali pakai sarung putih, baju kokonya putih. Kalau keluar ya pakai baju lang komplit, gamisnya sarung putih, baju koko putih, jubah putih, mama kopiah putih. Kenapa? Karena warna putih warna yang paling disukai Nabi. Ya, orang yang ngerti apa yang disukai Nabi itu dipakai, tidak mau ganti-ganti dia. Ya. Artinya Nabi pun pernah menggunakan warna lain, tapi kalau dari sisi warna Nabi paling suka putih. Ya udah, orang yang paham pakai putih terus gitu. Ya. Rumahnya cat putih gitu. Kenapa? Karena tahu Nabi warna yang paling disukai Nabi putih. Jadi enak juga kan, putih itu kan bersih kelihatannya. Jangan putih itu pakainya seminggu, ya kelihatan leceknya, kotornya, sehari ganti. Ini itu risikonya kalau warna putih itu harus banyak nanti siap stoknya. Ya, kalau beli baju warna-warni ya kotor sedikit, coklat nggak kelihatan, krem nggak terlalu kelihatan, apalagi kalau hitam kagak kelihatan betul. Ya, tapi kalau putih kelamaan kelihatan. Ya. Ya udah, ente harus stok lebih aja kalau warna putih. Intinya warna yang paling disukai Nabi putih. Suruh orang hidup pakai warna putih, kafan pakai warna putih. Ayo. Terkadang beliau memakai benang pengikat di cincinnya untuk mengikat sesuatu di waktu beliau keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kopiah di bawah surban dan mengubah surbannya. Terkadang beliau menanggalkan kopiahnya dari kepalanya lalu menjadikannya sebagai pembatas di hadapannya. Kemudian salat menghadap kepadanya. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju, maka dipakainya dari sebelah kanannya dan mengucapkan Alhamdulillahi kasani ma uwariya bihi aurati wa atajammalu bi finnas. Segala puji bagi Allah yang memberi aku pakaian guna menutupi auratku dan berhias dengannya di antara orang-orang. Apabila menanggalkan bajunya, didahulukannya dari sebelah kirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai baju khusus untuk salat Jumat. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memakai baju baru, diberikannya baju yang lama kepada orang miskin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaksu musliman min fadli asyabihi, wala yaksu illa Allah Taala, illa kana piyadamanillahi wa hirzihi." Wa khairuhu ma warahu hayyan mamayitan. Tidaklah seorang muslim memberi pakaian kepada seorang muslim berkelebihan bajunya dan tidak memakaikannya kecuali karena Allah Taala. Ikhlas maksudnya ya, memberikan itu ya.
ikhlas lillahi ta'ala. Melainkan ia dalam jaminan Allah dan lindungannya, dan yang terbaik ialah yang menutupinya dalam keadaan hidup dan mati. Masya Allah. Kalau Habib Ibrahim bin Aqil, salah satu daripada guru mulia Habib Umar, pernah mengatakan kalau kita Nabi itu sunnahnya pakai baju masuk kanan lengannya. Ya, kita pakai baju kanan dulu, sunnahnya masuk. Mau tangan pendek baju, mau ente ke kantor, mau ente kemana pokoknya. Buka baju, lepasnya tangan kiri. Ya. Pernah bertanya Habib Ibrahim bin Aqil kepada murid-muridnya, waktu mau cuci tangan habis makan. Ya. Ada satu muridnya menggulung lengan baju tangannya yang kanan dulu. Kita kadang-kadang gimana? Kalau mau makan, mau cuci tangan, harus menggulung, misal tangannya lengan bajunya panjang, lengan panjang. Yang inti gulung yang mana dulu biasanya? Kanan dulu? Enggak, sunnahnya kiri dulu. Karena menggulung ini perumpamaan mau membuka. Ini kan mau membuka nih. Inti mau membuka untuk cuci tangan. Habis cuci tangan inti makan itu tutup lagi. Bukanya waktu itu pakai lengan tangan kiri, baru kanan. Ya, cuci tangan. Ya, makan, jangan sampai kena di lengan baju tadi. Cuci tangan. Nah, lepasnya baru kanan. Habisnya baru kiri. Karena sunnah menggunakan baju masuk tangan kanan, ketika melepaskan baju sunnahnya tangan kiri. Taib, kita lagi. Nabi SAW mempunyai kasur dari kulit berisi ijuk yang panjangnya kira-kira 2 hasta dan lebarnya 1 hasta lebih sejengkal. Nabi SAW mempunyai baju lapang abayah yang digelar baginya dan dilipat bila akan dibawa. Jadi abayah itu maksudnya baju yang gede, ya. Baju abayah tuh, ya. Ibu-ibu beli baju abaya, bukan yang ngepres, ngetet, badan kelihatan, lekuk badan, itu bukan abaya. Apanya itu namanya? Kalau abaya itu, apa namanya? Gembor, apa namanya? Iya, gemblong itu, apa deh? Apa? Gombor, abaya tuh. Tapi kalau pakai nama disebut abaya, badannya bentuk badannya kelihatan, itu bukan abaya. Apanya? Ya, saudara abaya, apanya? Bukan abaya. Apanya abaya? Apanya abaya? Gak ada. Abaya gede, tapi kalau bentuk badannya kelihatan, apanya abaya itu? Ya. Jadi mau beli baju apa? Beli baju abaya. Entar dulu, lihat dulu badannya berbentuk nggak? Ya, badannya berbentuk. Maaf kalau abaya itu bentuk buah dada nggak kelihatan, nggak ketara, itu abaya. Coba lihat abaya di zaman sekarang ini, ya. Wah, abayanya macam-macam. Yang longgangnya ini apa namanya, lengan tangan dong, sama bawahnya itu, ya. Kalau dibuka itu jadi hordeng, ya. Tapi pinggulnya, dadanya, lengannya mengetat semua, berbentuk semua. Itu bukan abaya. Apalah tuh, ya. Jadi jangan salah mengartikan Nabi itu pakai baju lapang, artinya Nabi juga pernah pakai abaya. Memang abaya untuk perempuan doang. Laki-laki pakai baju longgar gede, itu abaya. Tapi abaya laki-laki. Cuma umumnya dominannya digunakan dan bahasa penyebutannya tertuju kepada kaum wanita. Ya, jadi kalau kita paham nih, pulang dari sini ada ente, suami ente minta beliin nama, tolong beliin anak abaya. Ente mau jadi banci apa? Nanti dijawab sama bininya, berarti bininya nggak hadir majelis malam nih. Hah? Suami bilang sama bininya di rumah sono, mah tolong beliin besok abaya ya. Hah? Kamu jadi banci kah mas? Kenapa? Berarti bininya nggak hadir majelis. Paham nggak maksudnya? Abaya itu ndak tok kepada perempuan, ya. Tapi memang dominan penyebutannya tertuju kepada
perempuan. Tapi bukan juga yang dinamakan abaya pakaian yang mengetat, sekalipun warnanya hitam. Kafan pun bisa jadi kain kafan jadi warna hitam tuh bisa, ya. Oke, yang gede-gede yang longgar itu baru namanya abaya. Baju lapang artinya abaya, ya. Nabi pernah menggunakannya. La ilaha illallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai ikat pinggang dari kulit yang di dalamnya terdapat 3 lingkaran perak. Kalau ikat pinggang zaman sekarang nggak seperti itu, ya. Apalagi ikat pinggang perempuan, bukan perak lagi, emas, berlian, Swarovski, apalagi nggak ngerti. Keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali radhiyallahu anhu berkata, pada waktu perang Badar kami berlindung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau orang yang terdekat dengan musuh dan paling berani waktu itu. Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyaksikan keadaan-keadaan dan akhlaknya dan mendengarkan riwayat yang diceritakan tentang beliau, ia pun mengetahui bahwa orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian tidak mampu melakukan seperti itu. Semua itu tak dapat dibayangkan kecuali bila ia berasal dari wahyu yang diturunkan. Namanya bedanya untuk selain Nabi ada karomah, ya. Mukjizat diperkhususkan kepada Nabi dan Rasul. Selain itu daripada mukjizat namanya karomah, ya, atau keramat. Itu bisa didapatkan laki ataupun perempuan. Seperti Habib Ahmad Al-Idrus, Sahibul Bor, ya. Habib Ahmad Al-Idrus kah? Ahmad Al-Idrus ada itu, kalau nggak dihancurkan kamar beliau itu dirubat dari masjid. Ada fotonya pakai tasbih gede. Siapa nama beliau? Ingat kah? Habib Idrus bin Ahmad. Habib Ahmad min Al-Idrus. Habib Ahmad Al-Idrus, insyaallah. Datang orang ke beliau, anaknya mau menikah tapi kekurangan dana. Minta sama Habib itu bantuan. Habib, tolong bantu anak punya mau menikah, undangan sudah tersebar, ya. Kebutuhan kurang. Habib Ahmad Al-Idrus Sahibul Bor kata, dikasih sama Habib Ahmad, ambil di depan tuh batu kerikil, bawalah pulang, jual tuh. Bingung ini orang, ya, aneh minta batuan dikasih kerikil. Sampai tengah jalan, mau diapain kerikil ini gitu, masukin kantong, pas dibuka lagi keluar jadi emas. Bingung dia, betulan kah mas? Datang ke toko mas, tanya, memang betul mas. Ya. Akhirnya saking penasaran datang lagi ke Habib Ahmad Sahibul Bor. Beb, boleh nggak minta kerikilnya lagi? Ayo, ambil aja, nggak apa-apa. Diambil yang kedua tetap batu kerikil, ya, masuk ke kantong, loh nggak berubah jadi mas, ya. Nyesel ini hamba Allah satu ini. Kalau tahu kayak gini, ya, kalau tahu, ya, kalau tahu kan, kalau tahu habis kerikil di rumah beliau tuh, ya. Jadi yang diambil sedikit tadi dijualkan ternyata mencukupi kekurangan untuk pernikahan itu. Jadi semua udah diatur ya sama Allah, ya. Semua udah diatur. Kurangnya datang ke Habib Ahmad, sekian kurangnya, ya kira-kira sekian, ya. Diambilnya, disuruh ambil kerikil, ngambilnya ya seukuran kekurangan untuk pernikahan. Meski dia balik ngambil banyak-banyak kerikil, nggak jadi emas lagi. Ya, beliau tuh kalau butuh apa-apa ngambil dari bawah bantal aja, bantal, duit, ya. Jadi kalau muridnya lihat nggak ada apa-apa, ada karomah, tamam, ya, seperti yang didapatkan oleh Ashabul Kahfi, ya, ada karomah namanya, ya. Tapi kalau untuk para nabi namanya mukjizat. Baik. Orang Arab dusun melihat wajahnya yang mulia, lalu ia berkata, demi Allah, ini bukan wajah pendusta.
Orang yang tajam mata hatinya sudah cukup baginya petunjuk itu atas kebenaran dan kenabian. Tidak perlu lagi mukjizat. Kalau orang yang mata hatinya dibuka sama Allah, pertama kali melihat wajah Nabi, sudah ketahuan ini Nabi. Itu diantara mukjizat Nabi. Tapi tidak semua orang yang seperti itu, ya. Misal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu dapat langsung melihat wajah Rasulullah SAW, ya. Pertama kali disampaikan kalau beliau adalah seorang Nabi, langsung percaya. Nggak ada pertimbangan sebagaimana yang lain. Umar bin Khattab masih ada pertimbangan, bahkan berupaya untuk membunuh, ya. Kalau kita baca sejarah, Sayyidina Abu Bakar enggak, Utsman bin Affan langsung. Jadi tidak semua orang bisa, ya. Ada bahkan sebagian orang yang tidak pernah melihat wajah Nabi, sekali melihat wajah Nabi langsung tahu itu Nabi. Kenapa? Tidak ada wajah beliau itu memancarkan kedustaan. Jadi orang melihat langsung yakin. Dan itu mukjizat, salah satu dari banyak mukjizat Nabi. Alhamdulillah Allah memuliakan kita dengan mukjizat yang terakhir dan terkuat teragung Al-Quranul Karim, ya. Jaga itu mukjizat Nabi, bukan sekedar lembaran tertulis, tapi itu sebesar-besar mukjizat Nabi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah wan ni'mah. Kami kemukakan sebagian peristiwa mukjizat yang terjadi padanya. Antara lain, bulan terbelah di Mekah ketika Quraisy meminta hal itu darinya. Nah, ini terjadi, ya. Dan surat Al-Qamar itu pun menceritakan bagaimana bulan itu terbelah, ya. Kalau dari NASA menyelidiki, ada yang mengatakan ada bekas belahan bulan yang terjadi. Mukjizat ini, belah Nabi membelah bulan, bukan saja terbelah, tapi terlihat di sono, terlihat di situ. Di dua arah tuh kelihatan. Bahkan musafir yang bertanya ditanyakan, iya. Ya, ada riwayat tafsir mengatakan bulannya itu dua, bukan terbelah begini. Jadi bulannya sono tetap ada, di sono tetap ada dengan kultur yang sama, bentuk yang sama. Nah, ada yang mengatakan terbelah. Ya, ada riwayat mengatakan bahkan bulan itu dipanggil sama Nabi masuk ke lengan baju, keluar lagi dari lengan satunya. Ya kalau secara akal kita nggak bisa terima. Makanya itu dinamakan mukjizat. Amrun khawarikul ada, perkara yang di luar naluri sehat akal manusia, tapi diberikan kepada para nabi dan rasul, dan itu dinamakan mukjizat. Siapa yang bisa belah laut? Ya, ketok sekali itu tongkat terbelah laut, bayangin, dan air tidak menyatu, bahkan orang lewat. Ya. Jadi kayak jadi akuarium aja, ikan tuh nggak bisa tembus, main itu muter lagi, main itu muter lagi, tapi lautnya terbelah. Jembatan nggak ada, ya. Jembatan Suramadu aja nggak sebesar yang dibelah sama Nabi Musa, pakai tongkat lagi. Apakah itu bisa diterima sama akal? Ya nggak bisa. Tongkat bisa belah laut, tapi itulah namanya mukjizat. Karomah aja kadang-kadang orang nggak bisa terima, apalagi mukjizat. Tapi itulah bukti kenabian itu, makanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul mukjizat untuk membetulkan kenabian mereka, tapi masih banyak yang mengkufurinya, tidak mau percaya dan beriman. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang diinginkan, ya, dan menyesatkan siapa yang dia ingin sesatkan. Semoga Allah memberi kita senantiasa petunjuk Shiratal Mustaqim. Amin. Nabi SAW memberi makan orang banyak dengan makanan yang sedikit di rumah Abi Thalhah pada waktu perang Khandaq. Satu piring bisa makan berapa ratus orang tuh yang hadir, berapa banyak orang itu dalam perang Khandaq. Bahkan yang punya makanan sahibul baitnya, ya Rasulullah, cuma cukup untuk engkau, aku, istri, dan beberapa 2 sahabat, jangan kasih tahu yang lain. Ya, jangan kasih tahu yang lain. Bilang Nabi, fulan ngundang kita makan. Masya Allah, ya apa sahibul bait jadinya? Ente ngundang makan, ente beli nasi daging sekilo, masak nasi 2-3 canting cukup untuk 5 orang misalnya. Tiba-tiba bilang Rasulullah, sekampung suruh hadir, fulan manggil. Bingung nggak sahibul baitnya? Bingung. Di situ Nabi menunjukkan mukjizatnya. Jangan diapa-apain, kata Nabi. Bilang sama istrimu jangan diapa-apain sampai aku datang. Datang Nabi SAW, kemudian Nabi mengaduk, menutup tempat makanan tersebut, dan Nabi sendiri yang mengambil dengan tangannya, ngantre satu-satu.
ya, yang hadir di Khandaq itu nanti makan sampai kenyang. Setelah dibuka itu Sahibul Bait dikasih, terakhir Abu Bakar Siddiq dikasih, baru Nabi terakhir yang makan. Dilihat sama Sahibul, sedikit pun tidak berkurang, sedikit pun tidak berkurang itu yang diciduk sama Nabi itu, makanan tersebut. Pernah juga minuman, air cuma dari satu girbah keluar, Nabi masukkan jari jemari beliau, keluar air dari jari-jari. Ada mukjizat. Bahkan air yang paling afdol adalah yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Air memancar dari sela jari-jarinya, lalu seluruh pasukan yang haus itu meminumnya. Mereka berwudu dari sebuah wadah kecil yang sempit dan tidak cukup bagi Rasulullah SAW membentangkan tangan di dalamnya. Banyak lagi kejadian seperti itu, dan orang yang bijaksana tidak tergantung imannya atas hal itu. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita dan Allah selalu memberikan kita petunjuk, hidayah, taufik dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La